dicurigai dan sudah diidentifikasi akan segera ditangkap. Sudah ada rekan kami Ardi Suratman yang siap dengan laporannya langsung dari Palu, Sulawesi Tengah. Ardi, ada informasi baru apa dari sana? Apakah kemudian ada memang pihak-pihak lain yang bisa sudah segera akan diidentifikasi yang tertangkap? Dapat kami gambarkan kondisi terkini dari Polda Sulawesi Tengah. Setelah ditangkapnya istri kedua dari Santoso alias Abu Wardah, yaitu Jumiatun alias Umi Dalima. Hingga saat ini kami masih menanti kedatangan dari Jumiatun alias Umi Dalima. Dapat kami gambarkan sedikit kronologi mengenai penangkapan dari Jumiatun atau Umi Dalima, di mana pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah tadi, tim Alfa 17 dari Satuan Tugas Tinombala 2016 melakukan patroli di sekitaran pegunungan Desa Tambarana, Kecamatan Poso, Pesisir Utara, Kabupaten Poso. Sekitar 1 jam melakukan proses patroli, di mana pada pukul 8 tim dari Alfa 17 ini menemukan sebuah gubuk, di mana dalam gubuk ini tentunya ditemukan satu orang tidak dikenal. Satu orang tidak dikenal ini kemudian dilakukan penyerbuan oleh tim Alfa 17 Satuan Tugas Tinombala tersebut. Setelah dilakukan penyerbuan, salah satu orang tidak dikenal ini tidak melakukan perlawanan sama sekali. Dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, satu orang tidak dikenal ini merupakan istri dari Santoso alias Abu Wardah yang sudah tewas dalam baku tembak di Desa Tambarana, Kecamatan Poso, Pesisir Utara, Kabupaten Poso pada Senin petang kemarin. Berbicara mengenai Santoso dan juga Muhtar, memang tadi pagi pada pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah, jenazahnya sudah dijemput langsung oleh pihak keluarga, di mana memang setelah dijemput oleh pihak keluarga, kedua jenazah ini segera dimakamkan di dua lokasi yang berbeda, di mana Santoso dimakamkan di Poso Pesisir, sedangkan di Muhtar dimakamkan di wilayah Palu Utara. Berbicara mengenai kelompok dari Mujahidin Indonesia Timur, setelah ditangkapnya istri kedua dari Santoso alias Abu Wardah, hingga saat ini diperkirakan jumlah dari anggota Mujahidin Indonesia Timur berjumlah 18 orang. Di mana 18 orang ini tentunya terbagi menjadi dua kelompok. Ya, kelompok yang pertama tentunya diperkirakan berjumlah 16 orang, dan yang kedua adalah 2 orang. Di mana kelompok yang kedua yaitu diduga Basri dan juga istri dari Basri yang berhasil melarikan diri di Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara pada hari Senin petang kemarin. Satuan Tugas Tinombala terus akan tetap melangsungkan operasinya meski pemimpin dari Mujahidin Indonesia Timur telah tewas dalam baku tembak yang terjadi di Desa Tambarana pada Senin petang kemarin. Di mana operasi ini tentunya akan melangsungkan operasinya dengan secara kohersif, yaitu dengan secara keras maupun juga dengan cara persuasif, yaitu dengan meminta agar anggota dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang tersisa untuk segera turun gunung. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kembali ke Anda di studio. Ya, Ardi, jam berapa Jumiatun ini rencananya akan tiba di Mapolda Sulawesi Tengah? Ya, baik. Kita nampaknya ada kendala ya untuk bisa berbincang dengan Ardi. Terima kasih Ardi Suratman informasinya. Dan pemirsa, tim Densus 88 anti teror Polri menangkap 2 pasang suami istri warga Klaten. Polisi dan TNI semakin meningkatkan kewaspadaan terutama jelang proses pemakaman jenazah tersebut. Hasil tes DNA yang dilakukan tim Disaster Victim Identification atau DVI Mabes Polri telah memastikan bahwa salah satu dari 2 jenazah yang tewas dalam kontak tembak di Pegunungan Poso, Sulawesi Tengah adalah Santoso. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian membenarkan hasil tes DNA tersebut dan mengimbau agar petugas kepolisian setempat untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan dalam pemakaman jenazah Santoso nantinya. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kegaduhan dan aksi-aksi lainnya yang berpotensi terjadi ketika Komandan Mujahidin Indonesia Timur itu dimakamkan. Sudah positif. Jadi kapan diserahkan kepada pihak keluarga untuk bisa dimakamkan? Saya serahkan semuanya kewenangannya kepada Kapolda dan kepada otoritas tempat di daerah. Mereka yang paham prinsipnya, saya minta agar pada waktu pemakaman dan penyerahan lain-lain jangan sampai menimbulkan kegaduhan, kesan heroik lain-lain karena dia adalah pelanggar hukum. Pak, supaya menghindari kesan itu. Lanjut. Karena kita lihat bahwa potensi masih ada kerawanan. Ya, karena masih ada Ali Karola, ada Basri. Nanti kalau kita aneh 2 orang ini ketangkap, situasinya melemah, baru kita akan tarik pasukan secara bertahap kembali kepada operasi rutin. Meski buron teroris nasional Santoso telah tewas, operasi Tinombala masih terus dilakukan.
polisi mengantisipasi terjadinya serangan balasan yang mungkin dilakukan oleh anak buah Santoso lainnya. TNI dan Polri hingga kini terus berjaga dan bersiap mewaspadai jika situasi keamanan berubah akibat kemungkinan balas dendam yang dilakukan jaringan Santoso lainnya. Dari Jakarta, Rurin Rulianti, Dimas Ramadan, TV One mengabarkan. Ya, setelah 3 hari berada di Rumah Sakit Bayangkara Palu, jenazah Muhtar, anggota kelompok Santoso yang tewas dalam kontak senjata di Desa Tambarana Poso, Pesisir Utara baru dikunjungi pihak keluarga. Keluarga memastikan jenazah itu benar adalah Muhtar. Dari beberapa anggota keluarga yang datang, terlihat salah seorang kakak kandung Muhtar bernama Ismail yang datang dengan kemeja dan topi putih. Sejumlah keluarga dan kerabat dekat Muhtar yang didampingi polisi melihat langsung salah satu jenazah di ruang pendingin kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Palu. Hanya sekitar 10 menit berada di kamar jenazah, anggota keluarga ini langsung keluar dan meninggalkan Rumah Sakit Bayangkara. Belum bisa dipastikan kapan jenazah Santoso dan juga Muhtar akan diserahkan kepada pihak keluarga. Yang jelas sekarang kondisi semua sudah saya cek kamar per kamar sesuai dengan kondisinya. Dan memang semua ini tidak ada yang keluar semua di kamar. Memang pengamanan lapas saat ini kita ambil alih. Kita yang mengendalikan khusus untuk pengamanan di luar. Kalau untuk di dalam, untuk manajemen bagaimana teknis untuk kebersihan, memberikan makan itu dari lapas. Tapi kalau untuk keamanan kita. Ya, dan apa informasi terkini Polri dan Denpom Angkatan Darat pagi tadi menggerebek kamar kos di wilayah Setiabudi dan Tebet, Jakarta. Petugas langsung menggeledah seisi kamar penghuni untuk mencari barang bukti narkotika. Tim bidang kesehatan Polri juga melakukan tes urin di tempat untuk mencari penghuni kos yang positif memakai narkoba. Dari 2 lokasi berbeda, polisi mengamankan 3 orang yang kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu dan ganja. Dari ketiga orang yang diamankan, 2 diantaranya merupakan sepasang kekasih. Dan di sini kita dapati ada 2 tempat yang di lokasi nomor 30 ada 2 orang terbukti ditemukan ada ganja dan sabu, seorang wanita dan seorang pria. Kemudian di lokasi sini nomor 26 seorang pria, dan barang bukti sudah kita perlihatkan di sini ada CD porno, ada juga peluru shotgun. Ini ya, saya nggak tahu ini apa maksudnya. Dia mau menyimpan ini. Kita sudah mencari apakah ada senjata, tapi tidak ada di kamarnya. Selanjutnya, barang bukti narkoba berupa alat hisap sabu, beberapa butir peluru yang ditemukan di lokasi, serta 3 pengguna narkotika langsung dibawa ke Mapolres Jakarta Selatan untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Robin Fredri, TV One mengabarkan. Ke kabar lain lagi. Pemirsa, puluhan orang tua yang pernah membawa anaknya untuk divaksin terus berdatangan ke Rumah Sakit Harapan Bunda Ciracas, Jakarta Timur. Ya, para orang tua ini memprotes pihak rumah sakit yang belum memberikan keterangan pasti soal dampak vaksin palsu untuk anak-anak mereka. Rekam medis anak saya, ya, dari 0 sampai 9 bulan. Ya, nggak hanya ibu aja minta rekam medis, ibu banyak juga minta rekam medis, tapi tolong sabar. Saya cuma minta Sejumlah warga terlihat meluapkan emosi kepada petugas karena pihak rumah sakit dianggap mengingkari janji pembuatan posko pengaduan yang dijanjikan akan dibuat malam tadi. Beberapa orang juga meminta rekam medis anak mereka, namun pihak rumah sakit tidak memberikan. Puluhan orang memutuskan untuk menunggu di rumah sakit hingga ada keterangan resmi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ada vaksin dari punya dokter, kemudian bayar. Yang kita 800.000 itu gimana? Jadi saya waktu itu tanggal 18 Juni 2016 mau vaksin DPT yang combo ya. Kemudian kata susternya stok vaksinnya habis dan ditawarkan yang punyanya si dokter. Kemudian ya sudah bayarnya melalui siapa? Suster. Terus kemudian yang menandatangani dokter langsung. Dokter Bobi Nasution. Ya, jadi saya makanya datang ke sini minta pertanggungjawaban rumah sakit. Jangan hanya pengedar yang ditangkap, dokter medisnya dan perawatnya. Jadi kalau kami mau dari orang tua, sekarang permintaannya vaksin itu
apa efeknya sudah dibuat dan kalau efeknya tidak dipakai. Nah, itu. Dan kalaupun divaksin ulang anak-anak kami pengen ada badan POM-nya, ada dari Depkes, dan perawatnya jangan perawat rumah sakit ini. Rumah Sakit Harapan Bunda adalah salah satu dari 14 rumah sakit yang disebut oleh Kementerian Kesehatan menjadi rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Dinas Kesehatan Bekasi membenarkan rilis data rumah sakit oleh Kementerian Kesehatan. Dari 14 nama terdapat 3 rumah sakit di Bekasi yang terindikasi menggunakan vaksin palsu. Rumah sakit swasta yang diduga menggunakan vaksin palsu dari CV Aska Medika diantaranya adalah Rumah Sakit Elizabeth yang berada di Jalan Narogong, Rawalumbu, Kota Bekasi. Kemudian Rumah Sakit Hosana Medika, Rawalumbu, dan Rumah Sakit Permata, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Namun, ketiga rumah sakit swasta tersebut belum memberikan jawaban atas dugaan penggunaan vaksin palsu. Sementara Dinas Kesehatan berjanji akan menindak sejumlah rumah sakit jika terbukti menggunakan vaksin palsu dengan sengaja. Menteri Kesehatan baru mengumumkan nama-nama klinik dan rumah sakit yang terkait vaksin palsu. Perlu kami jelaskan di sini, dari sekian daftar 3 yang di dalam wilayah Kota Bekasi, yaitu Rumah Sakit Permata Bekasi, Hosana Medika, dan Elizabeth. Sebelum diumumkan oleh Menteri Kesehatan, kami sudah curiga. Dan ada berita acaranya sebelum hari ini bahwa jajaran Dinas Kesehatan telah menemukan indikasi bahwa Rumah Sakit Hosana Medika itu memesan vaksin dari distributor yang tidak resmi. Tentu ada teguran dan sanksi yang akan kami lakukan selanjutnya. Kita beralih ke kabar lainnya, plafon pelabuhan domestik dan internasional di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau yang baru dibangun ambruk. Ya, belum diketahui penyebab pasti ambruknya plafon bagian depan pelabuhan yang belum dioperasikan tersebut. Ambruknya plafon pelabuhan yang baru dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN ini diketahui terjadi sekitar 2 hari lalu. Plafon dari bahan aluminium yang ambruk ini adalah plafon bagian depan menuju ruang tunggu pelabuhan serta ruang kantor lainnya. Belum diketahui berapa besar kerugian akibat ambruknya plafon pelabuhan yang baru selesai dikerjakan sekitar 2 bulan lalu itu. Meski telah ambruk beberapa hari lalu, namun tidak seorang pun petugas maupun pihak terkait yang melakukan perbaikan kerusakan plafon. Proyek pembangunan pelabuhan baru bernama Pelabuhan Dompak ini memasuki tahap ke-6 atau tahap penyelesaian. Namun saat ini proyek tersebut masih terkendala kurangnya anggaran serta belum selesainya masalah pembebasan lahan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah Hairullah, TV One mengabarkan. Pemirsa, sedikitnya 77 orang tewas dan 100 orang luka saat sebuah truk menabrak kerumunan warga di kota Nice, Prancis. Kabar tersebut bersama kabar lainnya kami rangkum dalam kilas peristiwa berikut ini. Sedikitnya 77 orang tewas dan 10 orang luka saat sebuah truk menabrak kerumunan warga di kota Nice, Prancis. Ratusan warga saat itu tengah berkumpul untuk merayakan hari libur Bastille. Meski belum secara tegas menyebutkan keterkaitan pelaku dengan kelompok tertentu, namun Presiden Prancis François Hollande menyebut ada kemungkinan terkait terorisme. Mabes Polri telah memeriksa sejumlah rumah sakit yang terindikasi terdapat peredaran vaksin palsu. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Nila Muluk menyebutkan sedikitnya ada 14 rumah sakit dan 8 bidan atau klinik yang terindikasi menggunakan vaksin palsu. Daftar tersebut berasal dari satu pemasok di wilayah Jabodetabek. Sementara ke-14 rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit swasta yang berada di wilayah Bekasi. Lainnya,
TNI dan Polri hingga kini terus berjaga dan bersiap mewaspadai jika situasi keamanan berubah akibat kemungkinan balas dendam yang dilakukan jaringan Santoso lainnya. Dari Jakarta, Rurin Rulianti, Dimas Ramadan, TV One mengabarkan. Ya, setelah 3 hari berada di Rumah Sakit Bayangkara Palu, jenazah Muhtar, anggota kelompok Santoso yang tewas dalam kontak senjata di Desa Tambarana, Poso, Pesisir Utara baru dikunjungi pihak keluarga. Keluarga memastikan jenazah itu benar adalah Muhtar. Dari beberapa anggota keluarga yang datang, terlihat salah seorang kakak kandung Muhtar bernama Ismail yang datang dengan kemeja dan topi putih. Sejumlah keluarga dan kerabat dekat Muhtar yang didampingi polisi melihat langsung salah satu jenazah di ruang pendingin kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Palu. Hanya sekitar 10 menit berada di kamar jenazah, anggota keluarga ini langsung keluar dan meninggalkan Rumah Sakit Bayangkara. Belum bisa dipastikan kapan jenazah Santoso dan juga Muhtar akan diserahkan kepada pihak keluarga. Yang jelas sekarang kondisi semua sudah saya cek kamar per kamar sesuai dengan kondisinya. Dan memang semua ini tidak ada yang keluar semua di kamar. Memang pengamanan lapas yang kita ambil alih, kita yang mengendalikan khusus untuk pengamanan di luar. Kalau untuk di dalam, untuk manajemen bagaimana teknis untuk pembersihan, memberikan makan itu dari lapas. Tapi kalau untuk keamanan kita. Ya, dan apa informasi terkini Pak? Polri dan Denpom Angkatan Darat pagi tadi menggerebek kamar kos di wilayah Setiabudi dan Tebet, Jakarta. Petugas langsung menggeledah seisi kamar penghuni untuk mencari barang bukti narkotika. Tim bidang kesehatan Polri juga melakukan tes urin di tempat untuk mencari penghuni kos yang positif memakai narkoba. Dari 2 lokasi berbeda, polisi mengamankan 3 orang yang kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu dan ganja. Dari ketiga orang yang diamankan, 2 diantaranya merupakan sepasang kekasih. Dan di sini kita dapati ada 2 tempat yang di lokasi nomor 30 ada petang kemarin, di mana operasi ini tentunya akan melangsungkan operasinya dengan secara kohersif, yaitu dengan secara keras maupun juga dengan cara persuasif, yaitu dengan meminta agar anggota dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang tersisa untuk segera turun gunung. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kembali ke Anda di studio. Ya, Ardi, jam berapa Jumiatun ini rencananya akan tiba di Mapolda Sulawesi Tengah? Ya, baik. Kita nampaknya ada kendala ya untuk bisa berbincang dengan Ardi. Terima kasih Ardi Suratman informasinya. Dan pemirsa, tim Densus 88 anti teror Polri menangkap 2 pasang suami istri warga Klaten. Polisi dan TNI semakin meningkatkan kewaspadaan, terutama jelang proses pemakaman jenazah tersebut. Hasil tes DNA yang dilakukan tim Disaster Victim Identification atau DVI Mabes Polri telah memastikan bahwa salah satu dari 2 jenazah yang tewas dalam kontak tembak di Pegunungan Poso, Sulawesi Tengah adalah Santoso. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian membenarkan hasil tes DNA tersebut dan mengimbau agar petugas kepolisian setempat untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan dalam pemakaman jenazah Santoso nantinya. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kegaduhan dan aksi-aksi lainnya yang berpotensi terjadi ketika Komandan Mujahidin Indonesia Timur itu dimakamkan. Sudah positif. Jadi kapan diserahkan kepada pihak keluarga untuk bisa dimakamkan? Saya serahkan semuanya kewenangannya kepada Kapolda dan kepada otoritas tempat di daerah. Mereka yang paham, prinsipnya saya minta agar pada waktu pemakaman dan penyerahan lain-lain jangan sampai menimbulkan kegaduhan, kesan heroik lain-lain karena dia adalah pelanggar hukum. Pak, supaya menghindari kesan itu. Lanjut. Karena kita lihat bahwa potensi masih ada kerawanan. Ya, karena masih ada Ali Karola, ada Basri. Nanti kalau kita aneh 2 orang ini ketangkap, situasinya melemah, baru kita akan tarik pasukan secara bertahap kembali kepada operasi rutin. Meski buron teroris nasional Santoso telah tewas, operasi Tinombala masih terus dilakukan.
Polisi mengantisipasi terjadinya serangan balasan yang mungkin dilakukan oleh anak buah Santoso. Ada dari Depkes, dan perawatnya jangan perawat rumah sakit ini. Rumah Sakit Harapan Bunda adalah salah satu dari 14 rumah sakit yang disebut oleh Kementerian Kesehatan menjadi rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Dinas Kesehatan Bekasi membenarkan rilis data rumah sakit oleh Kementerian Kesehatan. Dari 14 nama terdapat 3 rumah sakit di Bekasi yang terindikasi menggunakan vaksin palsu. Rumah sakit swasta yang diduga menggunakan vaksin palsu dari CV Aska Medika diantaranya adalah Rumah Sakit Elizabeth yang berada di Jalan Narogong, Rawalumbu, Kota Bekasi. Kemudian Rumah Sakit Hosana Medika, Rawalumbu, dan Rumah Sakit Permata, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Namun, ketiga rumah sakit swasta tersebut belum memberikan jawaban atas dugaan penggunaan vaksin palsu. Sementara Dinas Kesehatan berjanji akan menindak sejumlah rumah sakit jika terbukti menggunakan vaksin palsu dengan sengaja. Menteri Kesehatan baru mengumumkan nama-nama klinik dan rumah sakit yang terkait vaksin palsu. Perlu kami jelaskan di sini, dari sekian daftar 3 yang di dalam wilayah Kota Bekasi, yaitu Rumah Sakit Permata Bekasi, Hosana Medika, dan Elizabeth. Sebelum diumumkan oleh Menteri Kesehatan, kami sudah curiga. Dan ada berita acaranya sebelum hari ini bahwa jajaran Dinas Kesehatan telah menemukan indikasi bahwa Rumah Sakit Hosana Medika itu memesan vaksin dari distributor yang tidak resmi. Tentu ada teguran dan sanksi yang akan kami lakukan selanjutnya. Kita beralih ke kabar lainnya, plafon pelabuhan domestik dan internasional di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau yang baru dibangun ambruk. Ya, belum diketahui penyebab pasti ambruknya plafon bagian depan pelabuhan yang belum dioperasikan tersebut. Dicurigai dan sudah diidentifikasi akan segera ditangkap. Sudah rekan kami Ardi Suratman yang siap dengan laporannya langsung dari Palu, Sulawesi Tengah. Ardi, ada informasi baru apa dari sana? Apakah kemudian ada memang pihak-pihak lain yang bisa sudah segera akan diidentifikasi yang tertangkap? Dapat kami gambarkan kondisi terkini dari Polda Sulawesi Tengah. Setelah ditangkapnya istri kedua dari Santoso alias Abu Wardah, yaitu Jumiatun alias Umi Dalima. Hingga saat ini kami masih menanti kedatangan dari Jumiatun alias Umi Dalima. Dapat kami gambarkan sedikit kronologi mengenai penangkapan dari Jumiatun atau Umi Dalima, di mana pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah tadi, tim Alfa 17 dari Satuan Tugas Tinombala 2016 melakukan patroli di sekitaran pegunungan Desa Tambarana, Kecamatan Poso, Pesisir Utara, Kabupaten Poso. Sekitar 1 jam melakukan proses patroli, di mana pada pukul 8 tim dari Alfa 17 ini menemukan sebuah gubuk, di mana dalam gubuk ini tentunya ditemukan 1 orang tidak dikenal. 1 orang tidak dikenal ini kemudian dilakukan penyerbuan oleh tim Alfa 17 Satuan Tugas Tinombala tersebut. Setelah dilakukan penyerbuan, tim salah 1 orang tidak dikenal ini tidak melakukan perlawanan sama sekali, dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, 1 orang tidak dikenal ini merupakan istri dari Santoso alias Abu Wardah yang sudah tewas dalam baku tembak di Desa Tambarana, Kecamatan Poso, Pesisir Utara, Kabupaten Poso pada Senin petang kemarin. Berbicara mengenai Santoso dan juga Muhtar, memang tadi pagi pada pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah, jenazahnya sudah dijemput langsung oleh pihak keluarga, di mana memang setelah dijemput oleh pihak keluarga, kedua jenazah ini segera dimakamkan di 2 lokasi yang berbeda, di mana Santoso dimakamkan di Poso Pesisir, sedangkan di Muhtar dimakamkan di wilayah Palu Utara. Berbicara mengenai kelompok dari Mujahidin Indonesia Timur, setelah ditangkapnya istri kedua dari Santoso alias Abu Wardah, hingga saat ini diperkirakan jumlah dari anggota Mujahidin Indonesia Timur berjumlah 18 orang. Di mana 18 orang ini tentunya terbagi menjadi 2 kelompok. Ya, kelompok yang pertama tentunya diperkirakan berjumlah 16 orang, dan yang kedua adalah 2 orang.
Di mana kelompok yang kedua yaitu diduga Basri dan juga istri dari Basri yang berhasil melarikan diri di Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara pada hari Senin petang kemarin. Satuan Tugas Tinombala terus akan tetap melangsungkan operasinya meski pemimpin dari Mujahidin Indonesia Timur telah tewas dalam baku tembak yang terjadi di Desa Tambarana pada Senin. 2 orang terbukti ditemukan ada ganja dan sabu, seorang wanita dan seorang pria. Kemudian di lokasi sini nomor 26 seorang pria, dan barang bukti sudah kita perlihatkan di sini, ada CD porno, ada juga peluru shotgun. Ini ya, saya nggak tahu ini apa maksudnya dia mau menyimpan ini. Kita sudah mencari apakah ada senjata, tapi tidak ada di kamarnya. Selanjutnya, barang bukti narkoba berupa alat hisap sabu, beberapa butir peluru yang ditemukan di lokasi, serta 3 pengguna narkotika langsung dibawa ke Mapolres Jakarta Selatan untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Robin Fredri, TV One mengabarkan. Ke kabar lain lagi. Pemirsa, puluhan orang tua yang pernah membawa anaknya untuk divaksin terus berdatangan ke Rumah Sakit Harapan Bunda Ciracas, Jakarta Timur. Ya, para orang tua ini memprotes pihak rumah sakit yang belum memberikan keterangan pasti soal dampak vaksin palsu untuk anak-anak mereka. Rekam medis anak saya, ya, dari 0 sampai 9 bulan. Ya, nggak hanya ibu aja minta rekam medis, ibu banyak juga minta rekam medis, tapi tolong sabar. Saya cuma minta Sejumlah warga terlihat meluapkan emosi kepada petugas karena pihak rumah sakit dianggap mengingkari janji pembuatan posko pengaduan yang dijanjikan akan dibuat malam tadi. Beberapa orang juga meminta rekam medis anak mereka, namun pihak rumah sakit tidak memberikan. Puluhan orang memutuskan untuk menunggu di rumah sakit hingga ada keterangan resmi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ada vaksin dari punya dokter, kemudian bayar. Yang kita 800.000 itu gimana? Jadi saya waktu itu tanggal 18 Juni 2016 mau vaksin DPT yang combo ya. Kemudian kata susternya stok vaksinnya habis dan ditawarkan yang punyanya si dokter. Kemudian ya sudah bayarnya melalui siapa? Suster. Terus kemudian yang menandatangani dokter langsung. Dr. Bobi Nasution. Ya, jadi saya makanya datang ke sini minta pertanggungjawaban rumah sakit. Jangan hanya pengedar yang ditangkap, dokter medisnya dan perawatnya. Jadi kalau kami mau dari orang tua, sekarang permintaannya vaksin itu apa efeknya sudah dibuat dan kalau efeknya tidak dipakai. Nah, itu. Dan kalaupun divaksin ulang kami anak-anak kami pengen ada badan POM-nya.